hari ini nih tema yang betul-betul hot, karena tema yang tadi udah dikatakan oleh Ibu Ningsih, sesuatu yang menjadi tantangan yang luar biasa buat kita semua. Tidak ada yang mau, tidak ada yang suka kalau kita berhadapan dengan apa yang namanya prodigal kids, prodigal son. Kalau itu terjadi, terjadilah dengan orang lain, pasti keluarganya begini, begitu, tapi kita dikejutkan bahwa ternyata banyak orang-orang yang kelihatannya sangat saleh, itu ternyata keluarganya, rumah tangganya bisa menghadapi banyak masalah. Kalau dulu tema seperti bad things happen in good family gitu kan, in godly family. Apakah mungkin? Mungkin saja ada cerita Ayub kok yang begitu baik, begitu saleh bisa mengalami hal buruk. Tapi kalau sekarang keluarga saleh, anak-anaknya sama sekali sepertinya bertentangan. Apakah itu mustahil? Ada yang salah nggak? Nah, ini yang menjadi pergumulan yang luar biasa ya. Mari kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, Roh Kudus memimpin supaya kita belajar sesuatu melalui ini. Bapak di surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan sesi malam hari ini, siang ini, sore ini. Satu sesi yang tidak mudah, ajar kami melihat sisi kebenaran firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus supaya kami tidak terkecoh, tidak terbuai, dan kami memegang sesuatu yang selama ini kami anggap sebagai satu jaminan kebenaran, tapi sebetulnya kami mungkin sudah memiliki satu perspektif yang sedikit leaking, sedikit kebobolan. Tuhan yang berbicara dan membantu supaya kami sebagai orang percaya, khususnya ibu-ibu, wanita-wanita, anak-anak Tuhan yang begitu saleh mengasihi Tuhan di zaman akhir ini, kami tidak sampai kecolongan, tapi kami boleh tetap setia sebagaimana yang Tuhan kehendakkan Tuhan. Dalam nama Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, godly parents and prodigal kids sekarang menjadi satu tema yang kembali hot, kan nggak pernah dibahas, jarang disentuh oleh orang. Karena kita memiliki satu mitos atau mungkin janji, ini satu pertanyaan, satu mitos atau janji ya, bahwa kalau orang tuanya salah itu pasti anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang juga bermartabat, anak-anak yang juga mengikuti jejak orang tuanya. Ya, kita tahu tema-tema tentang di dalam sejarah orang-orang Kristen yang begitu baik, karena punya keluarga, khususnya punya mama-mama yang begitu saleh ya, yang begitu banyak berdoa dan lain sebagainya, yang begitu mengasihi Tuhan. Sehingga kita bilang, pokoknya jadi mama mesti mengasihi Tuhan, nanti anak-anak pasti akan ikut di dalam Tuhan. Nah, ya. Tetapi kenyataannya, apakah memang selalu begitu? Itu satu janji Tuhan, atau kita membaca secara berbeda sesuatu yang kita anggap janji Tuhan selama ini. Ya. Memang tidak bisa disangkal bahwa di dalam sejarah, di dalam catatan Alkitab, seperti catatan-catatan Paulus kepada Timotius perihal peranan ibunya, neneknya, ya, lalu catatan-catatan di Alkitab juga banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan sepanjang sejarah memiliki satu hutang budi rohani yang besar kepada peranan ibu mereka. Di dalam keluarga mungkin saja ayah tidak berperan, seperti dalam cerita Timotius itu tidak disebutkan, apakah ayahnya hadir, ayahnya tidak hadir, disfungsi, ataukah orang tidak percaya kepada Tuhan. Menurut tradisi bilang bahwa mungkin mamanya itu dulu itu melanggar aturan ya, orang Yahudi tidak boleh menikah dengan orang yang non Yahudi, tetapi ternyata ini menikah dan ternyata menghasilkan Timotius ya. Tidak berperan, tetapi kita melihat peranan yang jelas. Jadi siapa yang berjasa? Pasti orang tuanya, ya, pasti mamanya dalam hal ini, yaitu Eunike dan dikatakan neneknya. Bahkan ketika rumah tangga ini punya kesulitan dan tantangan, dikatakan bahwa seorang ibu yang Kristen, yang Kristiani, mempunyai kesempatan yang besar untuk mempengaruhi anak-anaknya bagi Tuhan Yesus. Ini nggak bisa disangkal, Jadi kalau keluarga itu punya tantangan, peranan wanita yang mengasihi Tuhan, yang saleh, itu tidak bisa disangkal, sangat besar pengaruhnya, ya, untuk memberikan satu keseimbangan, balance, bahkan pembaharuan, pemulihan bagi keluarga, sehingga kita di-encourage untuk menjadi orang-orang percaya, untuk menjadi wanita-wanita yang saleh, yang bertekun di dalam Tuhan. Nah, sekarang tetapi masalahnya, jikalau orang tua itu sudah menjadi orang tua yang ideal, dalam arti orang tua yang saleh, yang bukan cuma ke gereja, tetapi betul-betul hidup dalam firman, ya, mengasihi Tuhan, hidupnya tidak double standar, apakah pasti menjamin anak tidak akan pernah terhilang?
Ini kan dulu, oh pasti kalau orang tuanya saleh tuh anaknya pasti saleh juga. Nggak akan terhilang, pasti ikut jejak orang tuanya. Bukankah firman Tuhan mengatakan, kalau satu orang percaya kepada Tuhan, seisi rumahnya pun akan diselamatkan. Tetapi kalau kita baca konteksnya, jadi saya belakangan juga mempelajari lagi. Konteksnya tuh seisi rumahnya akan diselamatkan kalau mereka juga bertobat. Kalau nggak bertobat, nggak serta-merta langsung diselamatkan. Jadi masing-masing punya tanggung jawab respon sebagai anak atau anggota keluarga ketika ada satu orang saleh. Nah, di dalam hal inilah karena beberapa hal pengalaman perjalanan saya pribadi juga ya sebagai orang tua begitu kan, melihat pengalaman berjemaat, penggembalaan orang, ketemu banyak orang dulu waktu saya masih pelayanan, anak-anak juga masih rajin ya di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Ada orang yang konseling gitu kan, waduh susah gini gitu sampai dia berhenti berdoa, berhenti pelayanan, nggak bisa berdoa lagi. Kenapa? Anak-anaknya laki-laki berapa orang tuh dia cerita banyak anaknya cakep-cakep baik-baik semuanya ya. Sekarang sudah enggak suka berdoa, enggak suka ke gereja. Wah, mama ini sedih, susah setengah mati, saya enggak bisa lagi berdoa. Kenapa? Ya sampai begini, saya salahnya di mana? Nah, ternyata itu bukan pengalaman satu dua orang. Kalau ada, banyak kan orang tuh langsung merasa ada satu rasa bersalah. Toh kalau sampai anak-anak tidak ikut Tuhan, pasti yang salah papa mamanya. Sehingga mereka pun tidak nyaman untuk terbuka, untuk bercerita, untuk berbagi, mencari pertolongan. Karena kita nih orang salah, kok anak kita nggak salah? Mau ngomong kemana? Susah. Ya, saya pernah ditelepon seseorang kawan baik lama, bukan di kota Bandung ya, yang dia bilang, saya nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Tetapi waktu itu terjadi, saya ingat Bu Lili, saya telepon. Dan dia dengan nangis cerita, anaknya sekolah baik-baik, sampai S3 di luar negeri. Setelah dia wisuda, nggak mau pulang, ternyata dia menjadi LGBT. Dan bilang, I'm sorry mother and father. Papanya aktif sekali pengurus di gereja, mamanya pengurus, sampai hatinya hancur lebur gitu loh. Bagaimana saya bisa hidup dengan begini? Nah, saudara sekalian, ini satu fakta realita yang seringkali mungkin kita merasa tidak berani menghadapinya, membahasnya, karena terlalu peka dan menyakitkan. Ada dua painful question, dua pertanyaan yang menyakitkan. Apakah Alkitab menjanjikan keselamatan bagi anak-anak kita? Sebetulnya Alkitab janji gak bahwa anak-anak kita tuh pasti selamat. Kalau kita percaya Tuhan, anak-anak kita pasti satu-satu tuh tidak ada yang hilang. Kalau nggak ada yang hilang, nggak akan ada cerita prodigal son ya. Si prodigal son-nya balik, malah anak sulungnya hilang. Lalu ceritanya putus sampai di situ, gitu ya. Betul nggak ya? Apa yang harus dilakukan jikalau saya merasa gagal sebagai orang tua? Ini pergumulan banyak orang yang ketika anaknya meninggalkan Tuhan, atau paling enggak tidak lagi mau ke gereja, tidak berdoa, tidak mau terkait apa, nggak ngomong jelek lah seperti John Piper, nggak ngomong jelek tentang Tuhan, tapi sama sekali nggak suka lagi berurusan dengan hal rohani. Jadi orang tua merasa gagal. Nah, bagaimana kita harus bersikap karena merasa tertekan dan nggak tahu berbuat apa? Pernah nggak ada yang seperti itu di antara kita? Kalaupun ada, biasanya kita merohanikan atau tidak berani bercerita karena kita merasa ujung-ujungnya kalau sampai ada salah ya pasti salah orang tua, kok kenapa anaknya sampai begitu. Nah, ini menjadi satu beban. Seperti makan buah si malakama. Nah, ketika saya berhadapan dengan tema ini, bukan COVID ya, kalau saya ngomong semangat selalu batuk. Tema ini itu begitu menyengat sampai Tuhan izinkan mengalami saat-saat sulit ketika putri saya karena musibah meninggalnya suami, yang tidak pernah terpikirkan dia akan menjadi seorang yang bukan ateis, tetapi universalism. Tuhan ada, tapi Tuhan itu kayaknya mengaturnya bagaimana gitu ya. Jadi oke dah, Tuhan saya gitu. Saya bertanggung jawab untuk hidup saya sendiri. Enggak melakukan yang jelek, yang jahat enggak. Ya. Nah, jadi bisa sampai begitu kan. Sampai aduh gitu kan. Kami berdoa untuk anak kami laki-laki sekarang sudah masuk tahun ke hampir 20 tahun, mungkin 18 tahun untuk anak ini ya, ketika dia mulai berubah, gak mau sekolah dan berjuang berdoa sampai 20 tahun. Sampai suami saya bilang, aduh kalau saya disuruh mimpin kebaktian 40 hari berdoa itu ya, aduh jangan saya deh, dia bilang. Saya yang lain aja mimpin, anak sendiri aja didoain nggak kebalik-balik pada Tuhan, saya mau ada kesaksian apa, sampai begitu coba ya. Itu membuat saya berpikir dan bergumul bagaimana saya hidup sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai seorang manusia
yang kenal Tuhan, punya Tuhan, melayani Tuhan dengan tidak bersalah kepada Tuhan, tidak bersalah kepada diri sendiri, dan bertanggung jawab di hadapan Allah dan manusia. Dan ini menolong saya untuk belajar. Nah, di situ ternyata karena ini saya explore, belajar, ini yang saya bagikan ketika Bu Ningsi tanya tema apa. Ya, saya tuh tidak pernah menutup-nutupi. Orang itu bisa lihat di belakang saya, mencek Facebook, Instagram anak-anak saya. Jadi saya kadang-kadang bahkan sudah tidak terlalu aktif lagi. Karena orang ngecek-ngecek nanti nggak enak. Kenapa sih anaknya hamba Tuhan kok begini ngomongnya gitu? Aduh, susah banget saya. Mereka orang dewasa, mereka orang yang sudah punya keputusan sendiri secara hukum, bertanggung jawab untuk hidup sendiri. Kalaupun ada kasus yang dilakukan, mereka keluar masuk penjara misalnya ya, nggak akan sampai lah mudah-mudahan ya. Itu udah urusan mereka sendiri, tidak terkait lagi dengan kita orang tua. Tetapi tetap mempunyai dampak. Ini membuat saya belajar dari firman Tuhan lagi, apa sih? Dan di situ saya membaca sisi-sisi lain, penjelasan-penjelasan yang membuat saya bertanya, Tuhan tolong saya ngerti kebenaran Tuhan supaya saya hidup dan saya tidak menjadi putus asa, saya tidak menjadi kehilangan semangat, dan menyelesaikan apa yang belum selesai, yang mestinya bisa saya lanjutkan sampai akhir. Fakta-fakta catatan Alkitab mengatakan bahwa Amsal 22 ayat 6, ya, didiklah orang muda selagi dia masih muda, supaya pada waktu tua, ya, dia nggak akan berjalan salah. Atau tepatnya kalau bunyi, coba ibu-ibu bisa baca sama-sama, Amsal 22, ya, Amsal itu ayat yang terkenal sekali. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Nasihat firman Tuhan sering dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi dibicara tentang biasanya pendidikan, sekecil mungkin anak itu dididik supaya mengenal jalan Tuhan, berjalan pada jalan Tuhan. Bukan pada jalannya sendiri. Karena kalau pada jalannya sendiri, pasti udah tua, hilang di jalannya sendiri. Tapi kalau udah kecil dididik di jalan Tuhan, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang. Nah, tidak akan menyimpang ini satu janji atau satu nasihat ayat ini atau satu peringatan, bukan garansi. Nah, kita sering pakai ini sebagai janji Tuhan. Belakangan saya belajar firman Tuhan bahwa ternyata dari 40 hari dalam firman harus membedakan kalau ceritaan Alkitab nggak boleh dijadikan satu hukum apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab dalam satu event kejadian tertentu sebagai satu rule gitu kan, sebagai satu patokan. Itu hanya satu cerita. Kita belajar baik dan buruk. Pengajaran itu pengajaran kita harus ikutin. Tapi kalau cerita, kalau Amsal gitu ya, itu mesti ada penafsiran-penafsiran ternyata bisa berbeda begitu kan ya. Saya bilang, oh begitu ya. Ini bisa menjadi satu nasihat supaya orang tua sungguh-sungguh bertanggung jawab, mendidik, mengabdikan diri, ya, supaya anak-anak kita bisa diarahkan dari kecil kepada Allah dan kehendaknya. Sehingga dengan demikian diharapkan sudah tua, menurut teori pendidikan, kalau dari kecil udah diatur baik, udah tuanya kecil kemungkinan dia meleset. Kalau sampai mencang kanan, mencong kiri, nanti pada menjelang akhir hayatnya akan kembali lagi. Itu biasanya saya belajar, saya meyakinkan diri, saya meyakinkan orang lain seperti itu. Dan ini tidak salah. Tetapi di sini seringkali kita jangan pakai ini sebagai garansi. Kalau dari kecil dididik pasti gitu kan. Karena apa? Ada hal yang lain nanti kita akan sampaikan yang kita perlu perhitungan itu Alkitabiah juga. Yang mempunyai satu celah. Nah untuk itu kita harus berjaga-jaga ya. Jadi ini bisa jadi satu nasihat, jadi satu peringatan kalau nggak dididik dari kecil. Yang dididik aja masih bisa melenceng, apalagi nggak dididik gitu kan ya. Jadi tapi itu tidak menjadi garansi ya. Nah, yang kedua di dalam Yesaya pasal 1 ayat 2, Bapak Ibu ya. Enggak ada bapak-bapak di sini, ibu-ibu semua ya. Yesaya pasal 1 ayat 2 itu bercerita tentang Tuhan sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa ya. Bagaimana aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya tapi mereka memberontak terhadap aku. Ini ungkapan Yesaya pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Kita tahu dalam sejarah bangsa Israel bahwa Allah menyebut dirinya sebagai Bapa dan orang Israel itu adalah anak-anaknya, umatnya. Bagaimana Allah sebagai Bapa, adakah yang lebih sempurna dalam mendidik, mengasuh, membimbing, ya, mendisiplin, mengajar, mengarahkan umat sebagai anak-anaknya daripada Allah? Nggak ada dong. Tapi bagaimana Allah sebagai Bapa yang membesarkan, mengasuh Israel, tetapi ternyata Israel terus memberontak kepadanya. Berarti kan sebetulnya kalau mau melihat secara teori berarti Allah itu gagal sebagai Bapa dong, bangsa Israel bolak-balik jatuh dalam dosa kok. Ya, ada satu generasi jatuh lalu muncul generasi baru diperbarui, tapi generasi yang jatuh ya
Allah bilang yang udah jatuh ada yang binasa, begitu kan? Berarti bagaimana? Ada sesuatu yang memang realita, fakta Alkitab berbicara apa adanya dan tidak menutup-nutupinya. Hanya saya khawatir kadang-kadang kita terlalu merohanikannya, ya kan? Ayub aja, orang yang begitu saleh, 10 anaknya itu setiap hari itu pesta bergiliran. Dan Ayub setiap malam anaknya pesta, pagi-pagi dia kasih korban kepada Tuhan. Kenapa Ayub harus melakukannya? Dia bilang, jangan-jangan anak saya sudah berdosa kepada Tuhan, saya mintain ampun buat mereka. Ayub dalam segala kesalehannya, kebaikannya, kebajikannya, masih punya duri dalam hati dan hidupnya bahwa anak-anaknya tidak ada yang bahas. Tapi dipanggil Tuhan, ya kita tidak tahu bagaimana. Dan Allah memberikan setelah itu 10 anak yang baru. Dan di situ ada satu transformasi baru, dikatakan anak-anak yang begitu baik. Yang kali ini menjadi penghiburan buat Ayub dan terkenal karena memang mereka memiliki keindahan-keindahan yang berbeda dengan 10 anak pertama. Itu fakta Alkitab, ya, fakta Alkitab. Fakta-fakta lainnya banyak kalau kita mau pelajari, misalnya dalam sejarah raja-raja Yehuda, raja-raja Israel. Ada raja yang begitu saleh melahirkan keturunan anak yang begitu fasik dan jahat. Sebalik, begitu fasik dan jahat bisa melahirkan, membesarkan anak yang menjadi saleh. Ya, ada orang seperti Musa, Imam Eli itu orang-orang yang baik, tetapi anak-anaknya dikatakan tidak mengikuti jejak ayahnya. Kurang apa Musa itu? Ya, Imam Eli meskipun dia gagal sebagai orang tua, kita anggap wah anaknya begini begitu, tetapi pada waktu dia mendapat kesempatan kedua, Samuel dia berhasil. Jadi ini masalahnya itu di masalah bapak yang mendidik ataukah anaknya itu punya sesuatu yang mempunyai ruang celah pilihan yang berbeda sehingga hasilnya berbeda. Nah, ini adalah fakta-fakta Alkitab yang kita harus lihat secara objektif, secara realistis, ya. Saya cenderung merohanikan dan sekarang saya mulai melihat secara sungguh-sungguh dengan hati yang rendah hati dan Tuhan tolong supaya saya belajar, jangan sampai saya kebelinger dan saya membohongi diri sendiri atau lalai, kecolongan dan akhirnya saya pun merasa benar memberitahu yang kurang sungguh-sungguh membantu orang, tapi membuat orang lain frustasi. Dan pada kitab Lukas, Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan satu peringatan pada akhir zaman, bisa kita lihat di dalam Lukas. Misalnya ya, salah satu Lukas 12, coba kita lihat ayatnya yang ke-51. Di situ dikatakan bahwa Yesus mengatakan ya, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 lawan 2, 2 lawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Di dalam Markus pasal 10 ayat 21 juga mengatakan hal yang serupa. Kita lihat lagi Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, jualah semuanya. Ya, orang miskin akan ada selalu padamu, tapi engkau akan beroleh harta di surga. Mendatanglah kemari dan ikutlah aku. Ini kok ayatnya kayak kurang pas ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi di sini kita lihat ada sesuatu hal bicara soal pemberontakan yang terjadi di dalam keluarga dan itu merupakan sesuatu yang bakal ada pada akhir zaman. Tidak bilang keluarga siapa. Keluarga siapa aja bisa terjadi. Nah, kalau kita gali lagi, sebetulnya ada sangat banyak fakta Alkitab berbicara tentang kayak paradoks atau kontradiksi ya. Kalau paradoks itu seperti bertentangan tapi nggak bertentang. Kalau kontradiksi itu kelihatan bertentangan. Jadi satu pihak kelihatannya nih begini gitu kan ya, tapi ternyata kok begitu gitu kan. Mana yang lebih baik, lebih sempurna daripada Allah sebagai Bapa, tetapi umat Israel itu bisa berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus kurang apa sebagai guru dan gembala yang baik, tapi ada muridnya yang tetap berkhianat dan tidak kembali ya. Jadi ini sesuatu fakta realita dalam kehidupan. Ada satu galop yang mengatakan bahwa kalau ayah ibu berjalan saleh sehati, membimbing, mendidik anak, terlibat berdua secara kompak ya, itu tidak 100% loh anak-anaknya ikut jejak orang tua. Survei menunjukkan 75% sampai 78% ya. Jadi ada sekitar 20% tuh bisa tetap tidak ikut jejak ayahnya, ibunya. Kalau cuman ayah saja,
itu 58%. Kalau cuma ibu saja saya kaget sekali, itu saya pertanyakan 15% malah. Apa enggak terbalik saya bilang. Tetapi di situ mengatakan pentingnya peranan ayah hadir. Ya, kalau ayah nggak hadir itu dampaknya besar sekali. Tapi meskipun ayah dan ibu hadir, masih ada ruang di mana anak itu bisa tidak selalu mengikuti jejak orang tuanya. Betapa mengerikannya melihat hal ini. Nah, bagaimanakah sikap dan pengharapan kita sebagai orang tua menghadapi satu fakta realita ancaman seperti itu? Apa pegangan kita? Nggak ada orang tua yang mau anaknya itu nggak selamat. Yang mau anak itu jadi orang yang tidak baik. Yang meninggalkan jalan Tuhan, memilih jalannya sendiri, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Orang jahat pun mau anaknya lebih baik dari dia. Jadi orang baik jangan seperti dirinya. Bukankah begitu? Ya. Nah, ada 3 hal yang kita bisa belajar, saya mau bagikan mengenai sikap dan pengharapan kita sebagai orang tua menghadapi fakta-fakta yang tadi terbuka seperti itu. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk fokus dan anugerah Tuhan, ya. Belajar mengenai tentang fokus dan anugerah Tuhan terkait keterbatasan diri kita sebagai orang tua. Nggak ada orang tua yang sempurna. Even kita jadi orang tua sempurna pun, anak-anak kita belum tentu 100% bisa menjadi baik. Mengaitkan dengan keterbatasan anak kita juga, yang juga adalah orang berdosa di dunia yang penuh dosa ini. Maka yang menjadi perhatian kita adalah fokus dan anugerah Tuhan. Fokus kita, saya diingat, fokus kita adalah pada tanggung jawab sebagai orang tua menjadi satu panggilan dan bukan jaminan. Jadi menjadi orang tua yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, memberikan teladan yang baik. Itu merupakan tanggung jawab yang menjadi panggilan. Tetapi jangan mencampurkannya dengan jaminan bahwa kalau saya begini, Tuhan engkau harus pastikan. Karena kalau kita bikin pasti, kita boleh meminta berseru. Ketika terjadi sesuatu dalam pergumulan, kita nggak menyiapkan diri dengan sesuatu hal yang lain, nanti kita belajar, kita akan mudah menjadi orang tua yang mengalami satu goncangan, kepahitan, dan bahkan menjadi terbalik. Saya sudah begini kok, Tuhan nggak dengar doa saya. Kalau gitu Tuhan tuh ada apa enggak sih? Tuhan tuh setia nggak? Tuhan tuh maha kuasa nggak? Tuhan mengasihi saya nggak? Tuhan peduli nggak? Saya udah kurang apa? Tapi kenapa? Nah, ketika kita memakai satu, memutlakan apa yang tidak mutlak, itu bisa berbahaya, ya. Jadi fokuslah pada tanggung jawab kita sebagai panggilan. Dan kita tidak bilang itu sebagai jamin. Itu satu pembelajaran saya begitu ya, yang Tuhan ingatkan berkat. Tapi kedua, kenapa bisa begitu? Bukan jamin, karena kita harus sadar adanya realita pilihan bebas yang Tuhan berikan kepada manusia sejak diciptakan. Itu sebabnya ada pohon pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat. Ada pohon hidup yang kekal, pohon kehidupan. Diberikan pilihan bebas supaya manusia memiliki satu tanggung jawab dan pilihan mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, bukan karena tidak ada pilihan lain. Hanya dengan demikian orang sungguh-sungguh menunjukkan iman, kasih, bakti, pengabdiannya kepada Tuhan yang sejati. Karena ada pilihan lainnya. Kalau nggak ada pilihan bebas lainnya, maka itu bukan sesuatu yang sah. Benar mengasihi itu nggak ada pilihannya, kok nggak ada godaannya, nggak ada cobaannya. Jadi bukan sesuatu yang full gitu kan, murni mengasihi Tuhan, taat kepada, karena nggak ada tantangannya. Tuhan bukan menggoda supaya kita jatuh, kan? Itu sesuatu misteri Bapak Ibu yang kita bagi saya itu satu realita. Orang itu diberi pilihan bebas. Dan kedua, kita perlu sadar dengan realita karena di dalam dunia yang berdosa ini, dan orang karena bebas itu memilih adanya jatuh dalam dosa, menimbulkan satu situasi budaya yang menjadi pengaruh di dalam pergaulan yang juga berdosa. Kita udah didik benar-benar baik-baik, tetapi pengaruh pergaulan dalam masa pertumbuhan itu besar sekali, dan anak punya pilihan bebas untuk mengikuti nasihat orang tuanya, mengandalkan Tuhan, atau mengikuti dorongan nafsu kuriositas dirinya dan godaan dunia. Ya, dan itu bukan tanggung jawab orang tua lagi. Kita cuma bisa sampai di situ di dalam satu jenjang pendidikan pembentukan karakter dari 2 Petrus pertumbuhan iman itu, sampai jenjang tertentu kita hanya bisa mendoakan dengan ketekunan. Kita hanya bertumbuh dalam kasih akan saudara-saudara seiman dan kasih semua orang. Kita tidak bisa membuat satu patokan yang mesti begini, itu akan menjadi memperburuk situasi dan keadaan.
bahwa anak-anak punya pilihan bebas dan bertanggung jawab untuk pilihan bebas mereka. Bahwa kita perlu sadar dan dari kecil membuat anak sadar adanya pengaruh pergaulan yang bisa membelokkan dan mereka harus bisa dan diajarkan dari kecil bagaimana menghadapinya. Nah, ini yang setelah saya besar, anak-anak besar, saya pikir dulu mungkin ada take for granted-nya. Karena kan bagaimana keadaan di segini mau nggak mau pasti orang tua ada andilnya. Somehow ada kurangnya gitu kan, bisa aja. Cara paling baik adalah menyalahkan diri sendiri dong, bukan menyalahkan. Aduh, barangkali kurang sungguh-sungguh teliti sempurna. Tapi mana ada orang sempurna? Orang lainnya nggak sempurna aja, anaknya baik-baik kok. Ya, ada orang begitu teliti sempurna, ya. Orang seperti John Piper nanti ya, seperti Billy Graham, apa kurang sempurna mereka dalam hal menata? Oh, mana tahu barangkali nggak sempurna, makanya anaknya. Nah, itu kita berarti mencurigai dan menuntut kesempurnaan orang tua berakibat sebanding anak-anaknya akan baik. Kita tidak memberi ruang kepada realita pilihan bebas dan pengaruh ini, ya. Ini satu realita. Begitu saya belajar menerima realita ini, saya mulai bisa berdamai dengan situasi yang sangat menyakitkan. Mereka punya pilihan bebas. Dari kecil kita bisa membatasi, ya. Tetapi sampai usia tertentu pergaulan mereka itu akan terpengaruh oleh lingkungan lain. Nah, ketika masa menentukan pergaulan anak yang terbatas, kita tidak menaruh rambu-rambu yang ketat sehingga dia mempunyai satu batasan, itu salah kita orang tua. Tapi ketika kita sudah mengajarkan menaruh rambu-rambu dan anak memilih karena godaan setan, Hawa aja jatuh dalam dosa. Betul? Nggak ada siapa-siapa. Adam aja jatuh dalam dosa. Setan menggoda dan dia memilih sendiri. Bukan karena tidak diberdayakan, karena memang dia milih sendiri. Adam Hawa tuh nggak ada dosa, tetap jatuh dalam dosa. Apalagi kita, anak-anak kita udah punya bawaan berdosa. Sangat mudah jatuh dalam dosa. Ya, itu realita yang kita harus sungguh-sungguh serius perhitungkan. Sehingga makanya sekarang punya anak tuh bagi saya zaman sekarang tuh aduh luar biasa. Sangat berani sekali kalau punya anak. Saya merasa aduh itu perlu keberanian, iman, komitmen yang super duper tinggi, karena bukan cuma melahirkan kehidupan, memberi makan, menyekolahkan, melindungi, mendidik, memperlengkapi, memberdayakan, ya, mengajar, berlatih untuk berperang. Oh, nggak gampang sekali. Ini makanya sikap pengharapan kita adalah masalah fokus dan masalah anugerah Tuhan. Nah, yang ketiga, ya, panggilan sebagai murid Kristus yang memuridkan, kita perlu memiliki satu kesadaran, kesengajaan, dan konsistensi sekecil mungkin, sesering mungkin, sampai masa kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan pemuridan mulai dari rumah sendiri. Nggak ada yang terjadi dengan sendirinya. Ya, kesadaran untuk memilih baik dan buruk. Kesadaran untuk bertanggung jawab untuk setiap pilihan. Kesadaran mendisiplin diri melakukan hal-hal yang berguna untuk hidupnya. Kalau dulu saya pikir saya dulunya besar ya, nggak diajarin, tapi saya lihat saya belajar sendiri gitu ya. Oh, mestinya gini gitu. Jadi seperti misalnya saya anggap ya, seperti saya adanya hari ini waktu sebelum menikah gitu kan. Kalau sudah menikah sampai sekarang ada 30 tahun lebih, udah terpengaruh dengan pengalaman pelayanan dan hidup dengan seorang suami. Tapi sebelumnya banyak hal yang dulu saya nggak pernah belajar ya secara sengaja. Saya belajar karena melihat orang tua gini, kayaknya ini saya bisa lebih baik begini. Tapi anak-anak sekarang nggak bisa serta-merta begitu. Kenapa? Karena sekarang tadi ada banyak pengaruh lain. Mereka sudah tidak terbiasa lagi melihat dunia secara realistis begitu. Mereka hidup di dunia yang banyak kan misalnya main game, dunia internet, dunia maya. Jadi nggak peduli sama lingkungan itu. Koneksi perasaan, kesadaran, tanggung jawab nggak ada. Kalau bahasa mereka kompetensi itu nggak ada. Kecuali dari kecil kita membatasi, melatih, mendidik, dan dengan sengaja membangkitkan koneksi-koneksi itu karena kita membatasi koneksi tertutup hanya dengan internet, hanya dengan dunia maya. Kita kembangkan yang lainnya. Sehingga keutuhan perkembangan otaknya tuh menjadi tetap sempurna atau menjadi maksimal gitu loh, utuh, jangan terhambat. Itu nanti ini yang pinter ngebahas ini adalah Ibu Linda ya, itunya. Jadi yang pertama, sikap dan harapan kita saya rasa masalah fokus. Fokusnya tanggung jawab sebagai panggilan. Jangan terjebak sebagai satu jaminan, karena nanti kita akan kesulitan sendiri ya. Lalu kesadaran akan realita, pilihan bebas dan pengaruh pergaulan.
Dan kita tahu ada anugerah Tuhan dalam keterbatasan diri sebagai orang tua dan dunia yang berdosa dan anak-anak di dunia berdosa, di dalam panggilan kita sebagai murid Kristus yang memuridkan. Itu perlu anugerah Tuhan terus-menerus untuk bisa melaksanakan sejauh kita bisa. Sejauh kita bisa, nggak terbatas ya. Ketika kita melakukan ini dengan baik, dari kecil dengan konsisten, maka walaupun tidak menjadi jaminan, tetapi besar kemungkinan itu anak-anak dari kecil termuridkan dengan baik, bukan cuma secara pengetahuan iman, tetapi secara kehidupan, ya, pernah kerja, terlibat dengan tanggung jawab hidup, dengan kesulitan hidup, dengan kerja keras, dengan keringat, dengan itu biasanya anak-anak yang besar bertumbuh dalam keluarga beriman, saleh, sekaligus mengalami satu kehidupan terlibat dalam kehidupan orang tua, biasanya lebih baik, lebih potensi mengikuti orang tuanya lebih besar. Tapi anak-anak nggak peduli ya, keluarga siapa, keluarga hamba Tuhan, keluarga aktivis, majelis, yang orang tuanya susah, lalu orang tuanya susah, sekarang sudah nggak susah, nggak mau anaknya susah. Jadi anak-anak nggak dilibatkan susah. Tanggung jawab sehari-hari, terlibat urusan keluarga, ya, urusan pelayanan, bukan cuma mentas, tetapi kerja keras gitu kan, masalah peduli sama orang, tanggung jawab dalam kerjaan rumah tangga gitu kan ya. Itu kalau nggak terlibat, udah besarnya akan kaget-kaget. Saya baru beberapa keluarga mengalami musibah ya, ditinggal ayahnya beberapa keluarga. Beberapa keluarga anaknya baik. Karena memang dengan keras dilibatkan dalam proses keluarga itu dari kecil. Tapi ada anak yang tidak dilibatkan, sudah besar papanya mati, aduh, jadi anak yang nggak bisa bekerja, punya menikmati harta orang tua, bahkan menuntut gitu kan, merasa udah seharusnya gitu kalau saya ini cuma tinggal terima jadi, sampai pusing kenapa jadi begitu, padahal keluarga baik-baik, ya, sekolahnya baik, tapi nggak jadi baik. Nah ini namanya lautiau gitu kan, kita abai, nggak sengaja. Ya, tapi enggak apa-apa. Nah, saya mau kasih kesaksian dari keluarga Mary Winfried King, ya. Mary dan Winfried ini menikah, dikaruniai 3 anak, sampai tahun 41. Winfried kena polio dan lumpuh seumur hidup, cacat di kursi roda. Wah, dia frustasi sekali. Dan Mary sebagai ibunya itu mengambil alih peranan menjadi kepala keluarga, ibu, dan suaminya mendukung dia di belakang, memastikan bahwa apa yang masih dia bisa lakukan itu dia tidak cuma take for granted dirawat istrinya, anak-anaknya diajar dari kecil menghargai mamanya, bantu mamanya, nggak boleh kurang ajar sama mamanya ya. Mamanya ajarin anaknya untuk juga perhatian sama papanya, nggak boleh meremehkan papanya. Mereka menutupi kebutuhan keluarga itu sambil kerjain, semuanya dilibatkan dari kecil. Mereka memulai akhirnya karena susah, harus cukupkan kebutuhan sendiri, mamanya sambil bikinin ini itu ya, kasih ke orang, lama-lama kok enak dibikin, dijual gitu kan. Akhirnya jadi satu industri Mary's Candies terkenal di Amerika ya. Saya melihat satu proses keluarga ini yang sebagai orang percaya mengandalkan Tuhan satu pihak, dan kedua, memuridkan anak-anak dalam keseharian, bukan memuridkan dalam arti duduk belajar Alkitab, baca Alkitab. No. Melibatkan dalam keseharian menghadapi pergumulan hidup, perjuangan hidup, mengandalkan Tuhan, berdoa bersama-sama, bertanggung jawab, bungkusin permen, ngotak-ngotakin, pulang sekolah, kerja. Seberapa banyak keluarga yang begitu, anaknya besar menjadi orang yang lebih terbentuk gitu ya. Dalam kehidupan, dalam karakter, dalam tanggung jawab, dalam jejak iman, karena terlibat dalam perjalanan pemuritan kehidupan. Nah, di situ ada anugerah Tuhan. Sekali lagi, bukan terjamin pasti begitu. Tetapi lebih besar potensinya dalam kejadian Amsal 22 ayat 6. Itu terdidik dalam hidup dari kecil, ya. Nah, itu sudah besarnya lebih tidak gampang meleset, kalaupun meleset lebih banyak pulangnya. Usaha ini akhirnya dilanjutkan oleh anaknya, dan anaknya membeli usaha yang dibangun mamanya ini lalu melanjutkannya. Menarik ya, dibeli oleh anaknya sehingga mamanya tuh punya saham sendiri ya, hidup sendiri, dan setelah suaminya meninggal dia bisa punya hidup sendiri, pelayanan sendiri, dan anak-anaknya besar juga sampai sekarang udah generasi ketiga. Sikap pengharapan orang tua yang kedua adalah menyikapi bagaimana kalau ada keluarga yang meski sudah melakukan yang terbaik, tetapi ada anak-anaknya yang tetap tanda petik gitu kan, prodigal, terhilang, berjalan memilih hal yang berbeda. Entah karena pilihannya sendiri, pengaruh pergaulan, mungkin karena orang tuanya kurang sempurna, whatever it is.
Bagi saya tidak bisa mengatakan lalu kita orang tua yang salah, tinggal minta ampun pada Tuhan. Anugerah Tuhan itu mengampuni dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, tidak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tetapi seorang anak begitu berangkat besar, punya pilihan untuk memberikan respon yang benar ketika misalnya dia dibesarkan dengan salah sekalipun. Meresponi kepahitan kalau dia anggap orang tuanya salah, bukan tanggung jawab orang tua kalau dia menjadi jelek. Anak punya tanggung jawab memberikan respon yang positif untuk menjadi baik karena anugerah Tuhan tersedia untuknya. Nah, ketika kita di pihak orang tua, bagaimana menyikapi situasi seperti ini? Saya belajar di sini untuk menyikapi dengan mengandalkan kuasa anugerah Allah itu secara otentik. Jadi kita jangan menyangkal, oh enggak, anak saya cuma nakal, nanti juga baik lagi. Enggak, memang anak saya nakal. Memang anak saya punya kecenderungan enggak baik. Itu harus diakui, jangan disangkal. Jangan juga diimani secara membabi, iya anak saya nakal, tapi saya percaya nanti Tuhan pasti pulihkan. Saya percaya, tapi kalau tidak ada perbuatan sesuatu dari kita orang tua dan anak itu sendiri tidak memiliki dan respon, ya, itu jangan babi buta pasti balik sendiri. Kita perlu benar-benar doa, puasa, Roh Kudus bekerja, anugerah Tuhan bekerja, ya, supaya apa? Supaya anak-anak yang sudah terhilang ini, meskipun dibesarkan dengan baik, terpengaruh ini dan itu, filsafat, goncangan hidup dan sebagainya, sungguh-sungguh mengalami yang namanya misteri anugerah Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Allah, dan akhirnya bisa meresponi secara pribadi kembali kepada Tuhan. Karena dalam situasi seperti ini kita bersikap, Bapak Ibu. Pertama, dalam menyikapi situasi dengan mengandalkan kuasa anugerah Tuhan, otentik, kita harus otentik, kita harus berduka. Jadi jangan pura-pura, oh enggak apa-apa. Katakan, ya, anak-anak kami dalam kondisi tidak di dalam Tuhan. Boleh bantu dalam doa. Saya berduka, saya bergumul atas kehilangan mereka. Harus bergumul. Bapak aja bergumul kok, menangis Bapak juga. Orang Israel meninggalkan jalannya. Kita perlu terus berdoa dan berharap akan keselamatan mereka. Boleh, perlu, harus terus. Dan menyerahkan semua kekhawatiran kepada Dia, Allah yang peduli. Karena Allah tidak ingin seorang pun binasa. Ya, saya boleh pegang janji firman Tuhan, kemana mereka boleh berlari, mereka tidak bisa membelakangi Tuhan. Tuhan, Engkau ada di situ. Mohon kemurahan-Mu bekerja, menjamah, mencari mereka kembali. Sampai pada titiknya lagi. Engkau memberikan mereka dan saya sudah persembahkan untuk menjadi milik Kau. Saat ini mereka memilih seperti itu. Aku bersandar memohonkan kemurahan Tuhan. Kalau mereka belum berdoa kepada Tuhan, saya yang berdoa, mohon minta tolong kepada Tuhan, kalau boleh. Seperti Musa berdoa, kalau boleh Tuhan, mereka selamat, udah saya jangan selamat. Nggak mungkin kan Tuhan menghapus nama kita yang baik, Musa yang benar kan? Jadi itu satu permohonan kepada anugerah Tuhan. Mengandalkan anugerah Allah secara otentik, membuat kita menjadi lebih rendah hati, lebih lemah lembut, lebih fragile, lebih vulnerable, depend on God. Bahwa dalam hidup ini nggak ada yang dibanggakan, semuanya kalau bukan Tuhan kita tuh nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa. Ya, kalau kita punya anak baik itu anugerah Tuhan, sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Ya, karena banyak orang yang sudah melakukan yang terbaik, anak-anaknya tidak menjadi baik. Apakah berarti orang tuanya tidak baik? Tuhan yang menilai. Ya, Tuhan yang menilai. Pada waktu John Piper menghadapi situasi anaknya yang tadi dikatakan oleh Bu Ningsih, Abraham Piper sedemikian sinisnya, sedemikian nyelenehnya, mentertawakan. Aduh, Bapak John Piper itu tulisannya, hidupnya, kesaksiannya, pelayanannya, betul-betul baik ya. Mana ada sih orang yang betul-betul baik, begitu kan ternyata hidupnya bohong gitu kan. Saya percaya tidak. Tetapi John Piper memberikan kepada kita satu hal yang sangat indah dalam teladan hidup dia. Dia bilang, we must hand over the souls. Kita harus menyerahkan jiwa anak-anak kita kepada kedaulat, kepada hikmat Allah dan kebaikan Allah yang berdaulat, ya, dan meninggalkan kekhawatiran. Ketika anak-anak kita, sementara kita merasa bukan sempurna, sudah ada jalan Tuhan. Mereka belum kembali ke jalan Tuhan. Kita bukan dipilih, bukan dianjurkan, bukan diperbolehkan jadi khawatir, nangis, kecewa, marah, kepahitan, nuntut, berdoa, bermohon, berserah, berseru, bersandar tidak henti-henti kepada Tuhan. Dan kita serahkan mereka kepada Tuhan. Kita perlu, dan ini anugerah Tuhan yang misterius, mengalami damai sejahtera Allah di dalam segala situasi yang sulit seperti ini, yang sangat menyakitkan ini.
Dan damai sejahtera ini merupakan satu mukjizat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita yakin, bukan. Bahkan mungkin anak kita sampai kita mati pun mungkin belum kembali kepada Tuhan. Mungkin setelah kita mati bisa jadi kembali. Kita berharap dia kembali. Whatever it is, tetapi kita punya Tuhan yang cukup damai sejahteranya itu untuk kita. Mengakhiri hidup ini dengan segala painfulnya karena pekerjaan sejahat dan pilihan yang salah daripada anak-anak kita. Kita tidak menjadi pahit dan kecewa kepada Tuhan, tapi kita tetap sandar Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mengalami damainya. Damai yang melampaui segala akal. Ya, dan ini adalah satu karunia Allah, satu mujizat yang tidak bisa dihasilkan oleh akal sehat yang alami kita. Nah, ini yang kita minta dari Tuhan. Ya, bagi orang-orang tua, keluarga, kerabat, sahabat kita yang baik, tetapi punya anak yang prodigal. Inilah anugerah Tuhan yang diberikan kepada mereka, ya, yang hidup di dalam situasi yang sulit, meskipun ada begitu situasi yang begitu tidak menyenangkan, ya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita bisa melihat bahwa mereka mendukakan kita, tapi kita tidak menjadi desperate, hancur, putus asa, menjadi goreng adat, marah, kecewa. Jadi akhirnya jadi ambivalen gitu ya buat anak-anak. Katanya mengasihi Tuhan, tapi kok gitu sih, kritis, cerewet, jadi keras ya, jadi nyindir, jadi nyeleneh sama anak, pedes gitu kan. Oh, saya harus bergumul kadang-kadang. Tetap bersabar. Karena sabar ini adalah saya dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena mereka sangat perlu hal seperti ini. Di mana mereka satu kali mengalami Roh Kudus bekerja. Karena kita tidak memberi ruang kepada setan untuk merampas celah-celah, namanya teachable moment, ya, transformasi moment untuk anak-anak kita. Karena kita hadir dengan segala kesalehan kita, kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala. Hanya itu yang bisa kita jalani. Sehingga kita bisa kuat menguatkan orang lain dan tetap hadir sebagai satu figur, bukan yang dingin, bukan yang ya hancur, putus asa, marah sama anak, tapi boleh punya kasih karunia mengalir, ya, seperti seorang bapak menunggu anaknya yang bungsu kembali, ya, seperti itu. Sikap kita ini tadi misteri kuasa anugerah di dalam Kristus. Bagaimana bisa? Ya, sementara anak kita yang kita didik, kita besarkan dengan kasih sayang, dengan doa, dengan air mata, dengan segala yang kita anggap baik, yang kita anggap bertanggung jawab, tapi kok bisanya kok milih begitu ya? Aduh, lalu saya disuruh tetap bersyukur kepada Tuhan dalam arti mengandalkan Tuhan, punya damai sejahtera Tuhan, tetap bersukacita. Mana bisa bertentangan? Inilah misteri kuasa anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus. Bagi situasi seperti itu, ada kekuatan penghiburan hikmat untuk tetap memiliki sukacita, damai sejahtera, kekuatan dalam segala situasi. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, terjepit, terhempas, tersudutkan, ya, kehabisan akal, ya, tetapi tidak membuat kita binasa dan putus asa. Kita menemukan kunci dan celah untuk survive, dan inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ketika mereka merasa apa yang mereka anggap indah, lebih baik, lebih make sense dalam otak mereka, ternyata adalah palsu. Dan yang kita miliki adalah sejati. Karena meskipun kita kehilangan apa yang kita anggap baik, ya, tetapi ternyata kita tetap punya damai sejahtera Allah. Karena pengharapan kita bukan di dunia ini, tapi di dalam Tuhan di surga. Nah, kita bisa lihat ini dalam kisah pengalaman kehidupan Bapak Billy Graham. Ini disebut Mr. Clean, satu-satunya hamba Tuhan dalam begitu banyak hamba Tuhan yang kita tahu ya. Hebat-hebat di dunia ini, ada yang setelah meninggal ketahuan, ada masalah gitu kan. Inilah satu-satunya yang clean dalam hubungan masalah keuangan, tidak ada kasus, dalam masalah kekuasaan tidak ada kasus ya. Power control itu tidak ada kasus. Dalam masalah seks dengan perempuan tidak ada masalah. Nah, tetapi Billy Graham yang dari muda sampai menikah, sampai istrinya meninggal, dapat penghargaan dari negara ya, bikin koin uang gitu, Billy Graham dan istrinya orang yang punya kontribusi bagi bangsa dan negara. Sampai dia sendiri mati itu sebagai orang terhormat. Itu memiliki satu perjalanan keluarga yang ternyata tidak mudah. Dia punya 5 anak, ya.
3 perempuan, 2 laki-laki. Sekarang nih semuanya melayani Tuhan, tetapi di dalam perjalanan semua melayani Tuhan, tidak kurang-kurangnya air mata dan kesedihan itu menerpa keluarga daripada Pak Billy Graham. Ya, 3 out of 5 children, 3 dari 5 anaknya mengalami perceraian. Ya, Ruth Bunny Graham, panggilannya Ruth sama istrinya juga ya, biasa disebut si Bunny paling perempuan ini ya. Dia kaget sekali setelah menikah 18 tahun suaminya ternyata menyeleweng. Dia bercerai. Ditutup-tutupi, ditahan-tahan, papanya punya nama baik, nggak boleh sampai saat-saat, aduh, sampai dia sampai depresi gitu kan. Suaminya berselingkuh, bercerai. Dan dia membuat satu keputusan, cepat lagi nikah lagi. Ya, papanya bilang jangan nikah lagi. Jangan terlalu cepat. Waduh, enggak, gini. Nikah lagi, salah lagi, cerai lagi. Waduh, dia sampai depresi, sampai putus asa, sampai dan lain sebagainya. Dia kembali ke rumah orang tuanya dan papanya menyambut. Welcome home. You're still my daughter. Gak usah jadi beban, ayahmu ini menjadi bagaimana, jadi beban buat kamu. Jalanin hidup bersama. Misteri anugerah. Damai sejahtera Allah di dalam luka, penderitaan, ya, kesedihan yang besar. 2 anak laki-laki Billy Graham, Franklin yang sebelah kiri sampai cucunya pun sekarang jadi hamba Tuhan, pernah hilang juga, ya. Kalau itu yang satu, kalau Ned Nelson itu dalam mabuk-mabukan, ya. Itu anak lakinya begitu, hilang juga. Dia bilang, orang pikir kita keluarga baik-baik, aduh nggak gampang loh. Ya dari kecil Pak besar ketemunya hamba Tuhan, orang besar, orang hebat, orang kudus di rumah kita. Tapi mereka merasa harus selalu kelihatan baik. Maunya benar-benar baik, tapi namanya orang normal gitu kan ya. Itu jadi satu beban yang berat. Nah, Billy Graham dalam keadaan seperti itu mengalami apa yang namanya anugerah Tuhan yang penuh misteri. Memampukan dia mengakhiri perjalanan hidupnya, pelayanannya, dedikasinya, pengabdiannya dengan baik dan setia. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai seorang bapak, meskipun dia terluka. Ya, dalam hal ini anak-anaknya satu persatu sudah kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, mereka memilih. Kalau dari kecil dibesarkan dengan baik, besar kemungkinan pada waktu besar mereka bisa kembali. Tapi kita mesti konsisten sebagai orang tua. Dan anak-anak punya tanggung jawab untuk memilih pilihan mereka. Dan kita berdoa bagi mereka. So, apakah tugas dan tanggung jawab kita di dalam situasi sulit yang bisa mengancam setiap kita, apalagi zaman akhir ini, ya, melalui situasi pandemi, melalui perkembangan internet, melalui perkembangan keduniawian yang luar biasa, godaan yang luar biasa, ya, tekanan, persaingan, pertentangan yang membuat anak muda itu stressful sekali, mudah sekali mereka memilih jalan pintas, ya, pola hidup yang budaya insan itu membuat mereka tidak tahan, tidak sabar dengan kesulitan yang bertubi-tubi. Kita perlu banyak sungguh-sungguh mendoakan. Sungguh-sungguh mendoakan. Ya, kita perlu merawat hubungan dengan mereka. Saya ingat Gary Thomas dalam bukunya, Sacred Parenting, dikatakan, sama dengan married parenting. Kalau ada hal-hal yang meskipun kelihatannya rohani, kepengen ngomongin, tapi kalau ngomongin itu tidak mendekatkan dia kepada kita, tidak mendekatkan dia kepada Tuhan, malah menjauhkan dia. Kamu ini dari kecil dibesarkan dalam Tuhan, kok bisa nggak ke gereja sih? Hah? Jangan kalah sama setan. Kalau itu bisa dikatakan membuat dia baik, katakan. Tapi kalau nggak baik, membuat dia marah, jauh, makin nggak mau berdoa, nggak mau ke gereja, jangan, tahan sendiri aja. Bawa kepada Tuhan. Air mata kita ditaruh Tuhan dalam kirbatnya. Tuhan, Engkau dengar. Jangan biarkan kita berdoa saja. Kita coba rawat hubungan yang baik. Dalam hal ini saya merasa suami saya melakukan peranan yang sangat baik dengan anak saya laki-laki. Sedangkan saya dengan anak perempuan membantu untuk dia pulih dengan papahnya ya. Sekarang sudah merawat dengan baik. Hubungan kami sudah baik lagi semuanya. Ketika putri saya mengalami goncangan ditinggal suaminya dan mempunyai kemarahan yang nggak jelas kepada figur bapak, Allah Bapa di surga itu ya, dan figur pada papanya itu juga punya kemarahan yang besar sekali. Heran saya juga, kenapa begitu ya? Padahal nggak ada kesalahan-kesalahan signifikan seperti yang dulunya nggak apa-apa menjadi satu yang wah digali-gali pengaruh orang ngomong, waduh. Kadang-kadang kita nggak tahu yang ngomong ke orang itu, waduh kalau saya jadi papa kamu, saya akan begini. Waduh itu kalimat itu lagi orang terluka tuh menjadi satu bumerang yang memukul kita. Kita nggak bisa bela diri, nggak bisa apa, kita cuma bisa berseru pada Tuhan dan tetap mengampuni dan merangkul
dan memberikan ruang di hati kita, jiwa kita, emosi kita, merawat hubungan, ya, dan melanjutkan langkah. Endingnya kemana? Kita berdoa, berharap, mempercayakan kepada Tuhan. Anak yang sedang memilih jalannya sendiri satu kali bisa kembali ke jalan Tuhan. Karena dari kecil kita sudah mendidik dengan baik, dan kita sepanjang jalan mendoakan. Itu sebabnya kita perlu menjadi teman seperjalanan bagi anak-anak seperti ini yang tidak terbuka kepada orang tuanya, tapi mungkin masih terbuka bagi orang tua lain yang mau dengar, ngadu domba kadang-kadang, kita dengar, dan tidak terjebak untuk memberikan penghakiman, tetapi mendampingi, mendoakan, dan memberikan satu ruang anugerah untuk dia melihat jejak kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Realita daripada otentisitas kehidupan sebagai orang tua di dunia ini, ya, sehingga mereka bisa belajar untuk melihat. Saya ingat cerita satu anak yang dimarahin mamanya, ya, terus nangis gitu kan, kabur gitu kan, terus lapar lihat tukang mie, lapar pengen makan mie, si tukang mie-nya kelihatan ini anak ini kayaknya nih belum makan, luntang lantung, kenapa kamu mau makan mie ya? Nih saya kasih, kau usah bayar makan. Anaknya nangis, udah kasih makan. Kamu orang asing sama saya, lihat kelaparan aja, kamu kasih saya mie, mama saya ini, waduh saya anak kita begini. Terus orang itu bilang apa? Tunggu dulu, kamu anak yang asing buat saya asing buat kamu. Ngasih sekali aja kamu terima kasih kepada saya. Kamu pikir nggak orang tua kamu membesarkan kamu sekian tahun, kasih kamu mandi, makan, sekolah, uang jajan, menemani kamu lagi sakit, lagi intut, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kamu satu kali, dua kali merasa mama kamu begitu keras sama kamu merasa mama kamu tuh kelewatan, tidak sayang sama kamu. Menurut kamu mana yang lebih adil? Anak ini kayaknya sadar, iya. Ini orang asing baru kasih sedikit aja, kamsia. Dia enggak hargain orang tuanya yang sudah merawat dia bersama. Kita perlu jadi orang yang memberikan cermin pada anak-anak yang memiliki satu pola pikir yang salah, yang terlalu subjektif dan terlalu terkunci karena tipu daya si jahat. Kita perlu menjadi satu refleksi dalam kemurahan Tuhan, sehingga dia bisa terbalik. Anak ini pulang dan dia lihat mamanya lagi khawatir. Aduh, kamu kemana? Kamu udah makan belum? Ini saya udah sediain nasi. Dia nangis. Benar, saya ini salah. Itu bisa terjadi, dan itulah jalan cerita hidup, ya, yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini untuk menjadi bumbu perjalanan, pengalaman perjalanan, dan satu cerita perjalanan untuk memuliakan Tuhan yang misteri anugerahnya itu penuh dengan keajaiban dan tidak pernah menyerah. Mari jadi orang tua yang tidak putus asa dan tidak menyerah. Bukan karena kita hebat, karena kita tahu Tuhan mendampingi kita. Dia juga Bapa yang ngerti artinya jadi orang tua yang terluka hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, demikian hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang Kau percayakan dalam perjalanan hidupnya, pergumulannya, jatuh bangunnya, tangis seruannya, carut marutnya, dan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah melepaskan dia daripada perlindungan-Mu, pembelaan-Mu, pemeliharaan. Untuk semua itu hamba bersyukur dan hamba berdoa bagi banyak orang tua yang dalam perjalanan hidup melihat mungkin bagian daripada orang mereka kasihi, mungkin anak mereka, cucu mereka, ponakan mereka, karib mereka punya anak seperti itu. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang percaya membawa kacamata Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, untuk beroleh kekuatan, mendapatkan pengharapan, untuk menguatkan lutut yang goyah, bisa melanjutkan perjalanan setia berjalan dengan Tuhan, untuk Tuhan sampai menyelesaikan panggilan menjadi orang tua, panggilan sebagai murid Kristus sampai akhir dengan damai sejahtera Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, pertolongan di dalam Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah salah dan terlambat. Karena Engkau akan terus melakukan bagian-Mu, dan tugas kami adalah berdoa, bertanggung jawab, dan melanjutkan perjalanan bersama Tuhan oleh anugerah Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sempurnakan apa yang belum bisa disampaikan. Apa yang mungkin tidak bisa disampaikan. Engkau jawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab di dalam semua pendengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, pasti kita semua banyak yang menahan nafas, ada yang tidak tahan Bu Lili.
mungkin ingin bercerita dan bertanya, karena ada dalam pergumulan yang sama ya. Pergumulan Bu Lili adalah pergumulan kita semua ya, kita semua punya pergumulan dan istilahnya itu ada masalah yang sama. Tetapi sebelum ibu-ibu saya berikan ruang untuk bertanya jawab, atau kita mau sharing ya, masih ada 30 menit, yuk kita foto dulu.